Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Gantung Reket. Jadi ini merupakan video pertama saya. Saya ingin berbagi pengalaman nonton bulu tangkis di Malaysia. Kenapa saya lebih memilih ke Malaysia dibanding Indonesia? Bukan karena nggak nasionalisme ya, tapi ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan saya. Kenapa? Karena saya orangnya orang Medan gitu. Pertama, ongkos ke Malaysia itu lebih murah dari Medan. Itu pulang pergi sekitaran 500 sampai 700 ribu pulang pergi. Kemudian hotel juga di Malaysia, kalau ada yang rate-nya dari 50 ribu, ada yang 100 ribu, ada yang 200 ribu, itu tergantung dengan budget kita gitu. Kemudian kebetulan kebetulan saya udah banyak cari informasi bahwa kira-kira atlet itu mau nginapnya di mana. Kalau nggak salah sih pas beberapa tahun terakhir ini Malaysian Open atau Malaysian Master itu mereka nginap di maksud saya di Istana Hotel kalau saya tidak salah, daerah Bukit Bintang, dan saya memang di situ pusatnya gitu. Dan saya juga mencari hotel yang dekat sana gitu. Kenapa? Pertama sih lebih dekat jalan, jadi tinggal jalan kaki saja kalau mau ketemu atlet atau mau minta foto sama atlet atau mau ngasih gift. Kemudian malam-malam juga lebih seru gitu. Jadi saya sebenarnya kalau nonton ke luar negeri itu hanya pengen ketemu idola saya aja. Followers Gantung Reket di Instagram pun udah tahu. Pertama Tonto Yaman, Edko, Campingson, Goloying, Kanitia, kemudian Butet atau Maratu atau Lilian Natsir, itu banyak nama ya. Jadi dan atlet yang lainnya juga gitu, ada Fajar Alpian. Kemudian atlet di sana kalau hanya breakfast saja di hotel, sisanya tuh mereka kadang kalau nggak ikut tanding makan siang atau makan malam tuh cari makanan di luar hotel gitu. Jadi mereka jalan ke, saya memang paling sering ketemu sama atlet Eropa dan atlet Cina juga. Kebetulan saya nginapnya mungkin yang udah sering ke daerah Bukit Bintang, mungkin saya di atas Starbucks itu atau di hotelnya di atas McD gitu. Mereka sering jalan lewat sana ke daerah Alor Street gitu, tempat makanan. Jadi sering ketemu sama Huang Yaqiong, ketemu sama Jeng Siwei. Jadi pas ketemu sama mereka, kalau saya mereka udah langsung senyum sama saya. Saya juga tidak menyia-nyiakan kesempatan, langsung minta foto, boleh take pic, walaupun saya nggak tahu bahasa mereka. Jadi mereka udah mengerti maksud saya gitu, saya minta foto gitu. Kemudian dari hotel atau dari di Bukit Bintang ke Stadium Bukit Jalil, daerah Bukit Jalil atau Stadium Axiata kalau saya tidak salah, itu hanya sekali aja transit, maksud saya transit itu sekitar 2 atau 3 ringgit kali ya, atau 4 ringgit. Itu langsung benar-benar turun di daerah komplek Bukit Jalilnya gitu. Kita tinggal jalan aja ke atas gitu, kayak mendaki gunung gitu. Kemudian atlet malam-malam luar biasa, mereka keluar semua, benar-benar keluar setelah pertandingan. Mereka benar-benar keluar cari makan semuanya. Jadi kita sebenarnya kalau mau lihat atlet atau nunggu atlet, beda dengan Indonesia ya. Kalau di Indonesia mungkin mereka nggak, karena dari Hotel Sultan ke mallnya mungkin jauh. Kalau di sini mereka hanya jalan aja. Dan juga di sana mungkin nggak banyak badminton lovers atau gimana ya, kayak kita nih. Kalau saya siapapun ketemu atlet langsung minta foto. Tapi lihat kondisinya juga. Apabila atlet itu baru turun dari, umpamanya misal saya
nunggu Tontowi Ahmad di lobi hotel. Tapi kebetulan dari stadium ada bus yang atlet yang kita tunggu kalah. Jadi pas kalah saya nggak minta foto karena mungkin saya juga menghargai mereka, mood mereka. Nanti saya saat mereka menolak saya tersinggung gitu. Padahal memang saya meminta fotonya bukan waktu yang tepat gitu, tapi keesokan harinya minta foto mereka selalu mau kok. Atlet Thailand, Eropa baik-baik semua. Thailand, Ratano Intanom itu luar biasa baiknya. Pokoknya setiap ketemu saya sama atlet semuanya sih, semuanya mau berfoto. Kemudian walaupun ringgit lebih tinggi daripada rupiah, tapi kalau kita di sana kita lebih hemat. Kenapa? Karena kalau ingin mau beli sesuatu lah, pasti kita kalkulatorkan kembali gitu. Jadi benar-benar hemat. Saya biasanya 1 mingguan dari kualifikasi saya udah di sana. Besok kualifikasi, sehari sebelum kualifikasi saya sudah di Malaysia, sehingga pas kualifikasi saya udah nonton di sana. Biasa turnamen Malaysian Open, Malaysian Master itu kualifikasi itu gratis, tidak dipungut tiket sama sekali. Kemudian di sana apabila kita beli tiket terusan, misal kita beli dari kualifikasi sampai final, cukup sekali aja beli, udah langsung dikasih, tanpa ada seperti Indonesian Open setiap hari kita harus tukar. Kita umpamanya beli di Blibli, pengalaman saya beli di Blibli terusan setiap hari harus tukar, ngantri, ini nggak cukup sekali aja. Kemudian untuk masuk ke stadiumnya juga self service kan, kita langsung scan barcode, ada yang jaga tapi kita scan barcode ya udah selesai gitu. Kalau mau keluar juga di scan juga gitu. Jadi nggak terlalu ribet seribet Indonesian Open. Mungkin peminat dibilang peminatnya nggak banyak di sana, dari quarter final juga banyak. Kenapa? Karena anak-anak sekolah juga pulang sekolah mereka juga datang ke sana karena monorail tak kereta api lah namanya ya, saya kurang paham. Itu memang dekat dengan stadium itu gitu. Jadi anak-anak sekolah banyak sih. Tapi di sana souvenir, aksesoris juga banyak dijual, terus makanan juga enak-enak langsung. Jadi sebenarnya kalau kita pengen ketemu atlet juga nggak harus di hotel juga, di stadium juga mereka berkeliaran. Beda dengan Istora. Di Istora mungkin jarang mereka dari Istora hanya langsung ke Hotel Sultan atau ke Hotel Century ya. Kalau di sana ya namanya juga berbeda berbeda lokasi ya. Kemudian kalau di sana kita lagi makan, ada atlet juga makan sama pelatihnya. Kemudian kadang makan sendiri, kadang beli pizza, kadang beli roti mereka. Ya udah hal yang biasa. Tapi saya juga kalau memang atlet incaran saya, kalau ketemu tapi pas saya lihat umpamanya atlet incaran saya lagi makan, jadi saya tunggu dulu pas dia mau masuk ke dalam gor itu, ya udah saya minta foto, dia mau gitu. Jangan kita mengganggu saat mereka lagi makan gitu. Jadi kita benar-benar juga menjaga privasi dia gitu. Kemudian makanan juga enak-enak. Tiket sih saya biasa nitip sama teman saya Annabel, itu mungkin free sale ya, itu lebih murah. Terusan nggak sampai 500.000 kali ya. Saya biasa ambil kelas 1. Tapi kalau saya pengen nonton yang pemain Tontowi Ahmad nih masuk final, saya masuk final saya tetap di kelas 1, nggak beli VIP karena VIP mahal. Yang penting saya nonton tiap turnamen, tiap match mereka gitu. Pokoknya yang penting sih kalau keluar negeri itu wajib ketemu sama Tontowi Ahmad. Itu penting, walaupun kadang nggak ketemu.
Biasanya sih setiap tahun saya ketemu terus sama Tentu Ahmad kalau di luar negeri, termasuk di Indonesia juga, karena memang tujuannya ketemu, pergi ke luar negeri nonton tuh hanya ketemu sama idola saya Tentu Ahmad. Mungkin buat teman-teman yang ini kan masih masa pandemi gitu ya, masih bisa ada kesempatan untuk nabung supaya tahun depan insya Allah mudah-mudahan semua udah normal kembali bisa nonton ke Malaysia. Kenapa? Karena sebanyak apapun uang kamu, kalau kamu perginya liburan, terutama bagi yang hobi badminton ya, yang memanfaatkan untuk nonton bulu tangkis gitu, kayaknya nggak keren banget. Kamu hobi badminton tapi ya nggak pernah nonton ke luar negeri atau nonton ke Istora, hanya sering liburan. Kenapa nggak uang yang budget yang sudah disiapkan untuk liburan tuh dimanfaatkan untuk nonton badminton aja gitu. Bahkan kalau anak Medan yang udah kerja dan semuanya, itu mereka nonton dari semifinal loh, dari semifinal ke final. Setelah final malamnya itu mereka balik, seninnya udah kerja lagi gitu. Karena selain ongkosnya, saya juga nggak bisa mengeneralkan. Memang kalau dari seluruh wilayah Indonesia, kalau Medan ke Kuala Lumpur itu memang lebih murah. Tetapi kalau yang berada di yang dekat rumahnya dengan Istora, mungkin akhir pekan bisa sudah merencanakan waktunya untuk nonton di Istora aja gitu. Jadi luar biasa. Itu serunya luar biasa. Apabila kita nonton biasa selama ini kita nonton di TV, euforianya benar-benar beda. Nasionalisme kita benar-benar beda. Teriakan kita kadang kita nggak sadar dengan teman sebelah kita udah teriak-teriak, apalagi Tontowi Ahmad menang. Pernah saya pengalaman nonton Malaysian Open 2016. Jadi nonton final antara Owi Butet melawan Chang Peng Son Goh Luying. Saya berada di antara supporter Malaysia. Jadi saya pas Owi Butet dapat poin, saya teriak sendiri, tapi mereka nggak benar-benar nggak mengganggu saya karena memang mereka benar-benar profesional gitu. Wah luar biasa pokoknya kalau nonton ke stadiumnya langsung. Saya nggak katakan kalau harus nonton di luar negeri ya, bisa juga nontonnya di Istora atau saya suka nonton badminton karena saya memang sukanya badminton. Kenapa saya suka badminton itu? Sejak 2011 itu, dari masuknya final Tontowi Ahmad lawan Tontowi Ahmad Nasir melawan Chu Chen Majin kali ya di Trans 7. Jadi dari situ benar-benar ngefans sama Tontowi Ahmad sampai sekarang benar-benar memang nggak tahu ya, udah ngefans banget sama Tontowi Ahmad. Dan alhamdulillah 2020 tanggal 29 Februari saya berkesempatan makan dinner sama Tontowi Ahmad di Medan pula, ditraktir, bahkan disuruh bawa pulang lagi ke kos makanannya, dan benar-benar ditraktir Tontowi Ahmad. Memang kebetulan nggak tahu ya perbuatan baik apa yang saya buat sehingga mimpi saya untuk makan sama Tontowi Ahmad itu terwujud. Walaupun sebelumnya nggak pernah berpikir bahwa makannya itu di Medan gitu, di tempat saya gitu. Jadi kita makan. Mungkin ini karena video pertama saya, jadi saya juga ngomongnya nggak begitu lancar, tetapi kalau ada komen silahkan komen yang positif ya, yang bisa membangun saya menjadi yang lebih baik lagi. Kemudian untuk berikutnya saya akan membuat di konten berikutnya membuat rincian mengenai nonton di luar negeri supaya teman-teman juga bisa menabung, juga mengatur schedule-nya, baik yang udah kerja, yang kuliah, bisa nonton di luar negeri. Karena
kelebihan nonton di luar negeri itu, ketemu sama idola kita itu kesempatannya cukup besar, cukup besar. Saya bilang kenapa cukup besar? Kalau di Indonesia mungkin karena banyak saingan kita, dalam arti saingannya sama badminton lovers itu memang benar-benar kita memang mengejar atlet itu, terutama untuk saat ini Kevin Gideon tuh benar-benar banyak lihat fansnya, begitu juga di luar negeri. Tapi kalau mereka tahu kita datang khusus ke luar negeri, pengen foto sama umpamanya misal kalian foto pengen Kevin sama Gideon, oh benar-benar sesuatu yang luar biasa gitu. Saya juga seperti itu, nonton. Kemudian saya mau bahas apa lagi ya, kira-kira untuk saat ini bahas ini aja. Kemudian berikutnya nanti saya akan bahas mengenai budget ke nonton ke luar negeri, budget ongkos, kemudian trik-trik supaya bisa ketemu sama atlet atau idola kita yang bisa putus semua sama atlet. Terus apa sih tips-tipsnya supaya nggak terbeban, dalam arti terbeban, supaya nabungnya tuh nggak terasa gitu. Jadi kita sebenarnya nabung untuk nonton luar negeri, tapi nggak terasa karena setiap bulan dari sedikit gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.